Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini banyak sekali. Kalau kita gunting kuku, Pak, dari mana tangan kita yang biasa kita laksanakan? Ada beberapa versi memang. Ini menurut Imam Ghazali. Saya sampaikan dua versi dulu, ya. Menurut Imam Ghazali, yang pertama, kalau kita gunting kuku, mana yang kita gunting terlebih dahulu? Telunjuk tangan kanan. Mana, Pak? Telunjuk tangan kanan. Kanan. 1, 2, 3, 4. 5-nya di mana? Nah, sini. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Menurut siapa tadi ini, Pak? Imam Ghazali. Kalau kita gunting kuku begitu. Dari mana pertama? Telunjuk tangan kanan. Terus nomor 1 telunjuk tangan kanan. Nomor 5 kita ingat di kelingking kiri. Nomor 10-nya oke. Pas 10. Menurut Imam Ghazali untuk bab tangan sunnahnya seperti itu. Kalau menurut Imam An-Nawawi payah kita nih. 1, 2, 3, 4. Mau kelima nih payah. Gunting itu udah di tangan kiri, mau dipindah-pindahkan lagi payah. Nah, udah 5-nya di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 di sini. Baru 6, 7, 8, 9, 10. Dua versi ini udah cukup lah. Ya, ini kalau kita gunting kuku. Kalau kaki, nah, terus dari kanan ke kiri. Kaki kelingking kanan terus ke kelingking kiri. Habis gunting kuku, kumpulkan, jangan dibuang, dicampakkan, bisa dikumpulkan, kemudian ditanam. Habis ditanam, cuci tangan. Jangan lupa langsung cuci tangan, karena banyak kali kuman di tangan kita. Hadirin rahmati Allah SWT. Kemudian kalau kita masuk rumah, ini karena berkaitan dengan Maulid juga, kita baca ini adab mengenai Rasulullah SAW. Kalau kita masuk rumah, apa yang kita baca, Pak? Assalamualaikum, kan udah jelas tuh. Tak ada lagi ya kalau kita sudah mengaji ini. Assalamualaikum, nggak ada lagi panjang-panjang lagi, tak ada, pendek. Assalamualaikum, minimal itu minimal. Assalamualaikum. Dan salam ini ternyata sejarahnya panjang sekali. Zaman Nabi Ibrahim udah ada. Waktu tamu-tamu ya Nabi Ibrahim alaihissalam itu sezaman beliau dengan Nabi Lut. Yang kaum beliau itu yang banyak sekali suka sama jenis. Na'udzubillah, semoga Allah jaga keluarga kita daripada hal-hal yang negatif seperti ini. Ini dahsyat sekali ya. Zaman sekarang ini dahsyat sekali dipropagandakan hal ini. Na'udzubillah. Ketika ingin dihancurkan kaumnya Nabi Lut itu, para malaikat singgah dulu ke rumahnya Nabi Ibrahim. Ya, dihidangkan makanan-makanan enak oleh Nabi Ibrahim. Nah, ketika datang itu bertamu, mereka mengucapkan salam. Jadi waktu malaikat itu singgah ke rumahnya Nabi Ibrahim sudah menggunakan salam. Ditelusuri lebih jauh lagi, ternyata dulu di zaman penciptaannya Nabi Adam, ini diceritakan dalam Al-Azkar An-Nawawiyah. Nabi Adam itu khalaqallahu Adam, Allah ciptakan Nabi Adam. Tingginya Nabi Adam situna zira'a. Panjang tingginya Nabi Adam itu sebanyak 60 zira'. Berapa, Pak, tingginya Nabi Adam? Kalau zira'nya 60, meternya berapa? Kan kita pakai meter nih. 27. Satu zira' itu kurang lebih 45 cm. 45 cm. Jadi kalau kita ambil langsung ke meternya, ya 2.700 2,7 meter, 27 meter. Ya, jadi Nabi Adam itu setinggi, kalau dibilang pohon kelapa, setinggi pohon kelapa, gitulah kurang lebih. Ya, 27 cm. 60 zira' sama dengan 27 meter. Hadirin rahmatullah ta'ala, maka amar Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Allah al-Adam. Allah perintahkan. Jadi ini perintah nih. Salam itu merupakan perintah Allah.
wahai Adam, berikanlah salam ala haula nafar minal malaikah, ya, atas malaikat itu. Maka Nabi Adam alaihissalam beliau memberikan salam kepada para malaikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi panjang sejarahnya. Nah, hadirin rahmati Allah, kalau kita masuk rumah, kaki kanan apa kaki kiri? Masuk rumah kaki kanan. Kanan ya. Keluar rumah kaki. Dulu saya pun berpikir juga masuk kaki kanan kan gitu. Tak cocok masuk rumah kaki kiri kan gitu. Kalau masuk kaki kanan berarti keluarnya kaki kiri. Awak pun berpikir gitu juga dulu. Berpikirlah. Mengajilah kita, Syekh Dr. Hisham Kamil Hamid Musa, Masya Allah, beliau ini luar biasa sekali, hal-hal detail pun beliau sampaikan. Ketika kita keluar rumah pun juga kita kaki kanan. Artinya masuk rumah kaki kanan, keluar rumah pakai kaki kanan. Ya, kok pakai kaki kanan Ustaz? Fantashiru fil ard. Kita kan tak ada nih. Kita kan mau keluar rumah. Ada niat kita untuk bermaksiat kepada Allah kan tak ada. Insya Allah kan gitu. Walaupun nanti tengah-tengah jalan tak tersilap gitu. Kan kita mau keluar cari rezeki yang tersebar di muka bumi hanya Allah Ta'ala. Kita mau pergi ke masjid, kita mau bekerja dan sebagainya, belajar. Ini kan semuanya adalah ibadah. Maka hal-hal yang baik tetap kaki kanan. Ketika kita mau masuk rumah pakai kaki kanan. Assalamualaikum. Ya tetap kalau kita diberikan salam oleh orang lain, Assalamualaikum. Kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebihkan daripada apa yang diberikannya. Wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha. Kalau ada orang baik pada kita, diberikannya misalnya roti seharga 10.000, kita berikan dia lebih daripada itu. Ahsana minha. Minimal rudduha sama. Dia salam Assalamualaikum, kita lebihkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum itu 10 hasanah, warahmatullah 10 hasanah, wabarakatuh 10 hasanah. 30 kebaikan selama kita mengucapkan salam. Nah, ketika kita masuk rumah pakai kaki kanan. Setelah itu baca surat Al-Ikhlas. Surat apa, Pak? Qul huwallahu. Begitu kita masuk, setelah Assalamualaikum kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sekali. Baca lagi yang kedua, baca lagi yang ketiga. Ada hadisnya Ustaz? Ada dalam kitab Jalbur Rizki Imam As-Suyuti. Kalau masuk rumah baca Qul huwallahu ahad, sama juga dengan yang diijazahkan oleh Kiai Maimun Zubair seperti itu. Masuk rumah baca Qul huwallahu ahad. Berapa kali? 3 kali. Ada fadilahnya Ustaz? Ada. Fadilahnya apa? Memudahkan rezeki. Oh, berarti kalau kita bacanya jadi kaya Ustaz. Kaya hati kita minimal tak begini kita, tak begini sama orang. Ada hibah, ya, ada kebanggaan pada diri. Tidak bergantung kepada orang lain. Zaman sekarang orang-orang kaya pun masih begini. Banyak yang dijuluki sebagai sultan-sultan itu, tapi masih begini. Takut dia. Kalau aku nggak dibantu dia, kacau nanti proyek aku. Perusahaan aku macam mana nih kalau tak dibantu dengan dia? Aku mesti mendukung dia. Kalau tidak gawat bisnisku. Kan itu banyak gawat nih sekarang. Nah, hadirin rahmatillah SWT. Jadi ada rasa ghina'un nafs dalam hati kita. Oke ya. Jadi itu tertib ketika kita masuk salam, masuk ke dalam rumah. Kalau kita bertamu tetap ya. Kalau kita ngetuk pintu di pinggirnya, ya, tidak di depannya, di pinggir. Jangan melihat ke dalam aurat rumah. Salam itu 3 kali saja. Wa illa farji. Ya, disebutkan dalam Al-Azkar kalau 3 kali dah diketuk tidak juga, nah kita beralih ke tempat yang lain. Nah, hadirin rahmati Allah, al-adab ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
Ar-Rasul huwa an-nur alladhi arsalallahu ta'ala li hidayatin nas wa ikhraji min adh-dhulumati ila an-nur wa huwa al-mab'us rahmatan lil alamin. Dulu para sahabat itu kalau disebutkan nama Nabi, ini kalau tidak bertemu langsung nih, ini sahabat, kalau dinamakan sahabat, siapakah sahabat itu? Ya, bukan sahabat dalam istilah kita, ini istilah dalam ilmu hadis. Siapakah sahabat itu? Kan ada 3 syaratnya. Apa Pak yang pertama? 1, bertemu dengan Nabi. 2, beriman pada Nabi, jumpa iman. Yang ketiga, wafat dalam keadaan iman. Ini syaratnya dinamakan sahabat Nabi. 1, bertemu dengan Nabi. 2, beriman pada Nabi. Bukan hanya jumpa aja, tapi beriman. Yang ketiga, wafat dalam keadaan iman. Ini sudah dinamakan sahabat. Sahabat kalau jumpa langsung dengan Nabi, wah, hati mereka sudah menggelegak. Tapi begitu berpisah, ya, kerinduannya luar biasa. Sebagaimana sahabat Bilal itu, yang kisahnya masyhur sekali. Nah, ketika disebutkan nama Nabi, ini Nabi tak ada di hadapan para sahabat. Ya, ini termasuk diceritakan oleh Syekh Hisham Kamil juga. Ketika mereka berpisah dengan Nabi dan disebutkan nama Nabi Muhammad SAW, itu mereka akan watta'a ru'usahum, mereka akan menundukkan kepala mereka. Ketika disebutkan nama Nabi Muhammad SAW, mereka akan menundukkan kepala mereka. Sebagaimana yang pernah saya ceritakan juga, orang-orang Turki, ya, orang-orang alimnya khususnya, ketika disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, langsung mereka begini. Tangan yang diletakkan di dada mereka. Mengapa? Saking rindunya dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Masya Allah orang-orang yang sangat cinta kepada Nabi. Maka ahlul mahabbah, ya, orang yang cinta kepada Nabi itu tak akan meninggalkan mengucapkan sayyidina. Ketika sholatnya, ketika diucapkan nama Nabi Sayyidina, tetap ditinggalkan, tetap dibaca. Jadi ketika kita sholat zuhur kan 4 rakaat, di tasyahud awal, membaca Sayyidina ketika tasyahud awal itu sunnah abad. Kata Syekh Dr. Hisham Kamil, sunnah abad. Tapi ketika berselawat kepada Nabi itu sunnah abad ketika di tasyahud awal. Nah, ketika di tasyahud akhir hukumnya wajib. Artinya kita mesti selalu berselawat kepada Nabi bahkan ketika di dalam sholat. Huwa an-nur alladhi arsalahu Allah Ta'ala li hidayatin nas. Beliau adalah nur, cahaya yang Allah kirim untuk memberikan petunjuk kepada manusia. Tak ada agama yang mengurus masalah dari bangun tidur hingga tidur kembali. Dari kaki hingga ujung kepala tak ada, kecuali Islam. Heran kita. Masalah minta maaf sampai urusan di dalam WC, toilet, itu pun ada caranya. Dalam hubungan suami istri pun ada caranya. Ada 10 fitrah para nabi. Ya, gunting kuku tadi, bahkan ketiak kan dibersihkan, bahkan maaf yang di bawah pun dibersihkan. Kan tak ada nih agama lain yang mengurus sampai detail seperti itu. Maka para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, mereka bukan hanya taat dalam menjalankan agama ini, bukan hanya taat tetapi adab. Bukan hanya taat tetapi juga dengan adab. Satu ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, ketika Nabi SAW beliau menjelang wafatnya beliau, kan beliau sakit. Yang imam kan sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dalam sholat hadir Nabi. Nabi SAW hadir dalam sholat, dipersilakan, teruskan wahai Abu Bakar. Apa yang dilakukan sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu? Mundur beliau. Maju, tidak, mundur beliau. Beliau mundur sehingga Nabi SAW yang menjadi imam. Sahabat Ali karramallahu wajhah ketika perjanjian Hudaybiyah, Muhammad Rasulullah perjanjian dengan para kaum musyrikin Mekah supaya Muhammad Rasulullah, apa nih Muhammad Rasulullah? Hapus nih Rasulullah. Muhammad bin Abdullah ini.
Apa pula Rasulullah? Kan tak mengakui kamu sebagai nabi, sebagai utusan Allah. Hapus itu. Sayyidina Ali karramallahu wajhah, tak sanggup aku untuk menghapus nama Rasulullah. Siapa itu? Sahabat Ali karramallahu wajhah. Sehingga Nabi SAW yang menuliskan bin Abdullah. Ya, sehingga ujung-ujungnya Fathul Makkah. Ya, perasaan para sahabat dengan perjanjian Hudaibiyah nih, apa nih perjanjian nih? Tak cocok nih, ini merugikan umat Islam nih. Masa orang yang berangkat dari Madinah ke Mekah, dari Madinah ke Mekah, kan ada Mekah ke Madinah, Madinah ke Mekah, kan ada dua. Orang Islam pada saat itu ada di Madinah. Orang Islam pada saat itu, Nabi SAW dengan para sahabat ada di Madinah. Maka kalau ada orang Mekah, ya, orang yang masih di Mekah, mereka ingin ingin tinggal bersama Nabi di Madinah, nggak boleh. Itu dipulangkan. Ya, siapa yang orang Mekah mau ke Madinah, pulangkan kalau mereka pergi ke Madinah. Tapi misalnya kalau ada orang Madinah mau ke Mekah, nggak apa-apa, aman-aman aja. Ya. Jadi perjanjian Hudaibiyah ini sangat merugikan umat Islam. Tetapi hadirin rahmatillah, karena kesabaran sahabat sehingga terjadi Fathul Mekah, ribuan orang masuk Islam. Malik bin Sinan yang kisahnya masyhur, ya, ketika perang Uhud, Nabi SAW beliau berdarah-darah, terjepit, terdesak, bahkan lengket di kepala beliau ini gelang 3 biji di sini. Gelang. Kalau mungkin tak silet tak apa kan tipis nih. Ini gelang yang zaman dulu pula, kan ngeri kali perangnya itu. One day one, bukan hanya one day one, banyak nih, pakai pedang. Dahsyat perangnya, lengket di sini, digigit oleh Malik bin Sinan, tap, karena darah mengucur, ya, jangan sampai kalau darah jatuh ke bumi, kiamat dunia nih, langsung darah tersebut dihisap oleh sahabat Malik bin Sinan, buang itu darah, wahai Malik bin Sinan, buang darah itu, enggak ya Rasulullah, enggak, buang itu, enggak ya Rasulullah, ditelan oleh sahabat Malik bin Sinan. Kalau kalian ingin melihat ahli surga, saksikanlah orang ini. Ya, itu siapa? Malik bin Sinan. Padahal dalam tanda kutip membangkang. Ini kan gitu. Sahabat Malik bin Sinan membangkang, tapi tingginya kecintaan kepada Nabi SAW sudah. Ketika Nabi SAW beliau wafat, ya, beliau ada di mimbar yang pertama, ya, di atas. Wafat Nabi SAW, Abu Bakar Siddiq di mimbar yang kedua, di tangga yang kedua. Wafat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, beliau di tangga yang ketiga. Mengapa hal ini bisa terjadi nih? Adab mereka yang tinggi. Tapi ketika Sayyidina Utsman, itu beliau tak lagi. Gawat nih, kalau kita teruskan mau berapa tangga yang mau dibuat lagi? Nah, tidak. Akhirnya ketika zaman Sayyidina Utsman, beliau naik paling atas dengan rasa kesedihan luar biasa. Dan itu ijtihadnya Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jadi hadirin rahmati Allah, ini semua merupakan bagian daripada adabnya para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li hidayatin nas wa ikhrajihim minadh dhulumati ilan nur, untuk memberikan petunjuk kepada manusia, wa ikhrajihim minadh dhulumati ilan nur, dan mengeluarkan mereka daripada kegelapan hingga menuju kepada terang benderang. Rahmatan lil alamin, serta dikirim untuk sebagai kasih sayang untuk seluruh alam. Sahabat Barra bin Azib, beliau meriwayatkan ada 7 perkara. Ini kita bahas sedikit saja. Bisaba'in, ya, ada 7 perkara yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW kepada kami, kata beliau. Iyadatul marid, 1, mengunjungi orang sakit. Idza habba Allahu qauman ibtalahum. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kalau ada satu kaum yang mereka dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ibtalahum, maka akan diberikan sakit. Ya, kalau kita sakit, mudah-mudahan itu adalah tandanya Allah cinta kepada kita, insyaallah. Maka karena itu merupakan cintanya Allah, tentu saja orang yang sakit itu akan diberikan pahala selama dia sakit. Seluruh amal ibadahnya yang biasa dia lakukan itu tetap dapat pahala karena dia tak mampu melaksanakannya. Nah, jadi hadirin rahmati Allah SWT, ada tertib-tertibnya. Tentu saja kita mendatangi orang sakit. Biasanya kalau ada orang sakit kan kita bawa oleh-oleh, kan gitu, bawa buah tangan. Apa yang kita bawa? Roti,
buah, apa yang cocok lah kira-kira. Kita bawa lah makanan itu. Biasanya oleh-oleh yang kita bawa kalau ke rumah sakit, yang makan siapa Pak? Yang jaga. Yang jaga biasanya. Maka Syekh Hisham Kamil Hamid Musa beliau pun menceritakan lagi, kalau ada orang sakit, apa sih yang paling bagus, paling afdol kita bawakan kepada orang sakit? Jawabannya ini, Pak. Apa? Duit. Yang paling baik kita bawa kepada orang sakit adalah duit, kata beliau. Heran juga, Mak, kok duit kali gitu. Ternyata kalau uang itu bisa untuk membeli obat. Tahulah kalau masuk rumah sakit, na'udzubillah summa na'udzubillah, ya, kalau boleh pun tak masuk rumah sakit, kalau memang dicabut nyawa Allah pun, nyawa kita ini oleh Allah Ta'ala, jangan sampailah kita istilahnya berlama-lama sakit, mudah kan gitu. Ya, mudah saja dan sebagainya. Ya, dan mudah-mudahan husnul khotimah insyaallah. Jadi dari rahmati Allah SWT bisa digunakan untuk membeli obat. Masuk rumah sakit pun sekarang, walaupun pakai BPJS kan cemberut aja suster tuh kan, cemberut aja, minta pening masuk rumah sakit nih kan. Minta ini pepayah semuanya. Ada yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita datang ke rumah sakit, yang paling bagus apa? Bawa duit, sekemampuan kita berapa. Yang penting kita menyenangkan dia. Dan kita kalau dia di rumah sakit, ya memang datangnya kita datang mendekati kepalanya. Ya, tertibnya itu yang baiknya kalau kita mungkin tak rame-rame, ya, mendekati kepalanya, berbicara itu dekat dengan kepalanya, jangan membuat dia makin sakit, tidak, cerita yang bagus-bagus yang menggembirakan. Kemudian ziaratul kubur, ya, kita berziarah kepada kubur. Ini sering kita kalau kubur itu jenazah itu meninggal, kan jenazah itu di depan kan gitu, kita di belakang. Yang paling baik adalah kita di depan, jenazah baru menyusul. Itu yang paling baik. Kita la ilaha illallah sambil zikir. Orang yang mengiringi jenazah kan gitu, sudah mensolatkan kemudian mengiringi jenazah sampai ke kubur. Yang paling baik bagaimana? Kita duluan. Jadi jangan nunggu-nunggu. Ya belum lagi berangkat nih jenazah nih. Udahlah kita tunggulah dulu. Pap lepas juga sebentar. Tidak. Kita duluan jalan tuh. Kita nunggu. La ilaha illallah, la ilaha sambil zikir. Jenazahnya di belakang. Itu yang baik. Kemudian hadirin rahmati Allah, tashmitul atis. Apa namanya itu? Mendoakan orang yang bersin. Kalau ada orang yang bersin, maka kita sendiri, kalau saya yang bersin, maka saya ucapkan alhamdulillah. Kan gitu. Yang mendengar, yarhamukallah. Baru saya jawab lagi apa? Saya jawab lagi apa? Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ya. Sama-sama kita ucapkan yahdikumullah, yahdikumullah, wa yuslihu, yahdikumullah, wa yuslihu, balakum, yahdikumullah, semoga Allah memberikan kamu petunjuk, wa yuslihu, dan Allah memperbaiki balakum, keadaan kamu. Ini doa, ini kan kelihatannya sepele nih, kelihatannya sepele. Tapi Imam Abu Daud rahimahullah ta'ala, Imam Abu Daud ini kan kitab hadis. Kalau rujukan kita untuk belajar hadis, 6 kitab, Kutubus Sittah, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam Abu Daud, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah. Syekh Imam Abu Daud ini, itu beliau sangat kuat juga menjaga sunnah. Satu ketika beliau sedang bersafar menggunakan kapal, menggunakan perahu, safinah, perahu. Jadi kan ada beberapa orang penumpang di perahu itu. Beliau sedang melewati sungai Dajlah di Irak sana. Irak, Suriah, Turki, panjang nih. Sungainya itu panjang. Panjang tapi juga tak terlalu jauh kali untuk lebarnya. Nah, satu ketika ada orang yang bersin ya di pojok sana di daratan itu ada orang bersin. Alhamdulillah, ya, istilahnya mungkin di dekat pagar sana lah kurang lebih. Kita di sini nih, lagi lewat nih, Imam Abu Daud dengan penumpang. Alhamdulillah. Maka Imam Abu Daud tadi beliau mengatakan kepada nahkodanya ya, yang nyetir sampan itu. Wah,
Aku Wak lah panggil ya. Tolong Wak, apa namanya itu, singgah kita sebentar ke ujung sana. Ini duit 1 dirham. Berapa Pak? 1 dirham. 1 dirham ini kurang lebih uang 100.000 lah. 100.000 kurang lebih. Ini Wak uang 100.000. Tolong pinggir Wak sebentar ke sana. Heran, ngapain ke sana itu? Bentar aja Wak. Kan tadi orang di sana dia bersin. Alhamdulillah. Maka Syekh Abu Daud tadi bayarnya, wah sana bentar Wak, langsung kasih duit, langsung ke sana. Yarhamukallah. Imam Abu Daud mengucapkan yarhamukallah. Senyum orang tadi, ya, baru dia ucapkan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberikan kamu petunjuk dan Allah Subhanahu wa taala memperbaiki urusan-urusan kamu. Kalau sudah Allah perbaiki urusan-urusan, galau, pening-pening kepala, masalah ekonomi dan sebagainya, kan aman. Maka orang-orang heran, ya balik lagi, orang-orang heran sama Imam Abu Daud, ya apanya nih? Ngapain pula lah susah-susah keluar duit sampai 100.000 untuk hanya mengucapkan itu saja, ngapain? Imam Abu Daud beliau mengatakan, la'allahu yakunu mujab da'wah. Mudah-mudahan yang diucapkannya tadi, yang supaya aku diberikan petunjuk oleh Allah Ta'ala. Kalau kita tak diberikan petunjuk, kan gawat kita nih, tak kemana-mana kita nih. Keliling, nyari kerja dan sebagainya, nyari rezeki tak dapat. Tapi begitu langkah 1, 2, 3, langsung dapat rezeki yang banyak kalau diberikan petunjuk oleh Allah Ta'ala. Aku berharap doa dia itu la'allahu yakunu mujabad da'wah. Mudah-mudahan doa dia mustajab. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka pun safar terus meneruskan perjalanan. Qudratullah karena kecapean tertidur semuanya. Tertidur semuanya. Ini diceritakan Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Tertidur semuanya, mimpi semuanya. Ya, mimpi ini memang tak main-main ya, mimpinya orang soleh. Ya, banyak sekali mimpi-mimpi orang soleh yang menjadi kenyataan. Tertidur semuanya, maka ada suara, wahai ahlus safinah, wahai para penumpang semuanya, ketahuilah bahwa Abu Daud telah membeli surga dengan seharga 1 dirham. Ketahuilah para penumpang bahwa Abu Daud telah membeli surga seharga 1 dirham. Terbangun semuanya, saling bercerita satu sama lain. Karena tiap orang mimpi nih, tiap orang mimpi yang sama. Biasanya kan kita mimpi lain-lain nih, ini mimpi yang sama. Terbangun orang, kok aku mimpi tadi nih? Kok mimpi kayak mana? Aku juga mimpi nih. Imam Abu Daud, penumpang kita nih sama-sama. Disebutkan bahwa telah membeli surga seharga 1 dirham. Artinya apa? Ini udah jelas-jelas Imam Abu Daud sebagai ahli surga. Dan itu sangat mahal sekali surga walaupun dengan 1 dirham. Hadirin rahmati Allah, Imam Ahlu Sunnah. Ya, beliau itu tidak meninggalkan sunnah. Ya, tidak meninggalkan sunnah. Berusaha beliau mengamalkan sunnah. Walaupun kelihatannya kecil, tetapi di mata orang-orang muqarrabin, orang-orang yang dekat dengan Allah, sunnah itu besar di mata mereka. Satu sunnah itu mendekatkan diri kepada Rasulullah dan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin rahmatillah, mudah-mudahan ini kita Maulid ini ya, hari bulan-bulan Maulid ini kita berusaha lagi apa yang bisa kita laksanakan daripada sunnah-sunnah Nabi, kita berusaha melaksanakannya. Ya, kita berusaha melaksanakannya. Mudah-mudahan dengan kita melaksanakan sunnah, Allah pun memberikan cintanya kepada kita, insya Allah. Demikian mungkin yang boleh saya sampaikan.